Okay, boys, here we go. Halo guys, gimana nih kabar kalian? Ya, Mimin selalu doain kalian dan keluarga sehat-sehat. Oke, untuk film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Tiger Robbers. Film ini termasuk film baru karena dirilis pada tahun 2021. Tanpa banyak gaya, yuk mari kita menonton. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah prolog tentang seorang wanita bersama kedua anak buahnya. Mereka lalu mendirikan kantor bernama Yang Guang. Tempat itu merupakan tempat pencarian piaraan di mana Yang Guang merupakan nama gadis tersebut. Namun, karena suatu alasan, bisnis mereka menjadi sepi, sehingga mereka mencopoti brosur-brosur yang telah tersebar di mana-mana. Mereka juga sering dianggap aneh karena suka memunguti hewan liar, dan faktanya mereka menyadari bahwa ada orang yang lebih aneh ketika mereka bertemu dengan seorang perempuan. Cerita berawal dari seorang perempuan bernama Xiao sedang menemui biksu. Xiao mengatakan bahwa putrinya yang berusia 5 tahun telah hilang. Sudah seminggu lebih Xiao mencari anaknya. Kemudian si biksu pun berkata bahwa putrinya berada di Laut Cina Timur. Dia juga mengatakan Xiao akan menemukan anaknya pada musim gugur nanti. Tak lama kemudian tiba-tiba Satpol PP datang menangkap biksu tersebut. Ternyata biksu itu adalah biksu gadungan. Beberapa saat kemudian Xiao pun menyadari bahwa Satpol PP tersebut ternyata juga merupakan petugas gadungan. Saat itu pria tersebut bersama dengan timnya. Mereka berprofesi sebagai pencuri sebagai mata pencahariannya. Namun di sisi lain, mereka mempunyai maksud yang lain, di mana hasil pencuriannya mereka bagikan kepada orang-orang yang kesusahan. Karena Xiao ketahuan sedang memperhatikan mereka, akhirnya mereka pun pergi. Kemudian Xiao pun mengikuti mereka ke suatu tempat yang disebut sebagai Yang Guang, di mana Yang Guang adalah nama dari ketua geng tersebut. Di sana Xiao pun memberi maksud dan tujuannya untuk mengadu bahwa belum lama dia kehilangan anaknya yang berusia 5 tahun. Dia juga mengeluh telah menghabiskan uangnya demi mencari anaknya, namun ia tak juga kunjung menemukannya. Ternyata setelah Xiao disuruh mengadu ke polisi, dia mengatakan bahwa anaknya yang bernama Nana tersebut adalah seekor macan. Sambil menunjukkan fotonya, Xiao pun menjelaskan awal mula bertemu dengan Nana. Hingga diketahui, Nana telah diculik oleh orang yang diduga bernama Liu Shenqi. Dari Mbah Google didapatkan sebuah informasi bahwa Liu Shenqi adalah seorang pengusaha yang sukses dan juga dermawan. Ia telah mendonasikan hartanya di berbagai sekolah hingga rumah sakit. Namun entah mengapa Xiao tidak tahu alasan Liu Shenqi menculik Nana, sehingga membuat Yang Guang tidak percaya dengan hal tersebut. Beberapa saat kemudian Xiao kembali ke markas mereka untuk memohon agar mereka mau membantunya. Segala upaya Xiao membujuknya. Akhirnya Yang Guang luluh hatinya. Kemudian Xiao menceritakan bahwa dulu Nana dilahirkan oleh induknya yang bernama Sisi. Saat itu Sisi mengalami pendarahan sehingga ia pun harus mati karena kehilangan banyak darah. Nana sempat diketahui tidak bernafas. Xiao yang merasa sedih saat itu seketika berubah ketika melihat Nana ternyata masih hidup. Semenjak itu Xiao berjanji akan merawat Nana seperti putrinya sendiri. Di tempat lain kita diperlihatkan kepada pria yang bernama Liu Shenqi. Saat itu ia sedang bertransaksi kepada kliennya. Faktanya, Liu Shenqi adalah seorang profesor yang mempunyai formula obat-obatan terlarang. Pada malamnya, Xiao, Yang Guang, dan kedua temannya yang bernama Sue dan Yosu makan malam bersama. Di sana mereka saling mengenal satu sama lain. Hingga ketika pagi tiba, mereka pergi ke markas Lin dengan cara Sue dan Yosu menyamar sebagai tukang servis.
Sementara yang mengalihkan perhatian Yang Guang yang sedang berada di kereta. Setelah masuk di dalam, mereka pun menjalankan aksinya di mana mereka menyusuri seluruh ruangan bangunan tersebut guna mencari informasi. Sempat akan ketahuan, beruntung mereka pun mampu keluar dengan selamat. Setelah itu, mereka pun mulai menyusun rencana untuk keesokannya, di mana mereka akan memasuki ruangan tersebut lebih dalam lagi saat beberapa penghuni bangunan tersebut sedang lengah. Dan tiba-tiba, seorang anak memanggilnya dari belakang. Anak itu ingin menitipkan bonekanya kepada Yang Guang. Sontak perkataan anak itu mengingatkan dirinya saat di kereta tadi bersama Lin Senki. Rupanya, Yang Guang terlihat terpengaruh atas kata-kata yang diucapkan oleh Lin Senki. Beberapa jam kemudian, mereka pun kembali ke markas Lin Senki, di mana saat itu Xiao menyamar untuk memberikan obat tidur kepada si penjaga. Setelah penjaga tertidur, mereka pun berhasil masuk ke dalam ruang besi bawah tanah. Yang Guang kembali menunjukkan keanehannya setelah melihat patung yang ada di bawah sana. Xiao mengira patung itu Nana, karena patung itu satu-satunya yang berbentuk seekor macan. Setelah menyadari bahwa itu bukan Nana, akhirnya mereka pun berhasil menemukan Nana. Dan tiba-tiba si penjaga CCTV menyadari keberadaan mereka lalu melaporkannya kepada Lin Senki. 细皮，队长，我吗？你忘了？那天我们两个还跑。什么事？ Akhirnya mereka pun berhasil lolos melalui pintu darurat di sana. Sementara dari jauh terlihat seseorang sedang mengawasi mereka. Ternyata mereka adalah perampok yang ingin mengambil harta mereka di sana. Sayang sekali mereka tidak bisa menahan penjahat itu. Dan akhirnya para perampok itu mengambil boot mereka. Tapi tanpa disadari, Nana juga ada di dalam boot tersebut. Beruntungnya Yuso berhasil mengambil salah satu identitas perampok tersebut. Kemudian mereka mencari petunjuk dari identitas tersebut. Sementara di tempat lain, terlihat Lin Senki sedang drop karena kehilangan si Nana. Di rumah, Yuso dan Xiao sempat ribut karena mencurigai adanya pengkhianatan di antara salah satu dari mereka. 你不就想说是我吗？那就是你呀，那不可能是我们三个吗？怎么不可能呢？我还觉得是你呢。 Kemudian Xiao dan Guang memutuskan untuk pergi ke alamat identitas itu. Di sana mereka berhasil menemukan ponsel salah satu perampok kemarin. Sementara di tempat lain, Yuso dan Wang bertugas untuk mengambil mobil mereka yang ada di hutan. Dan ternyata di mobil itu ada NC atau salah satu dari perampok waktu itu. Mereka lalu membawa NC ke markas. Di sana mereka menanyakan apakah NC kenal dengan seseorang yang bernama Lin Dindao. Namun NC ternyata tidak mengatakan hal sedikit pun tentang Lin Dindao. Tak lama kemudian setelah Yang Guang dan teman-temannya pergi, rupanya Xiao diam-diam menemui NC. Faktanya mereka sudah saling mengenal. Dan Lin Dindao yang dimaksud tadi adalah mantan pacarnya Xiao. 他一直让我跟踪你，我还以为因为你跟他分手了，所以他让我看看你有没有找什么新欢。 Setelah mendapat informasi dari NC bahwa Lin Dindao mungkin ada di tempat Xiao tinggal, akhirnya Xiao pun melepaskan NC, kemudian ia pergi ke gereja tua. Dan benar saja, Lin telah berada di sana bersama Nana. Di sana Nana sedang dikurung. Saat itu, Nana terlihat marah kepada Xiao karena pada saat itu Nana menganggap Xiao akan meninggalkan dirinya. Lalu tiba-tiba Lin Senki bersama anak buahnya muncul. Di sana Xiao dan Lin lalu disekap. Saat itu Senki menjelaskan alasannya mengapa ia menculik Nana, yaitu dirinya meyakini bahwa Nana si macan itu adalah reinkarnasi dari mendiang adiknya yang juga bernama Nana. Saat Senki akan menyuntik Xiao, Guang tiba-tiba datang menyelamatkannya. Guang meminta Senki agar dia saja yang dibunuh. Namun sebuah kesepakatan menarik terjadi di sana, di mana dalam 7 hari ke depan, jika Guang mampu mengeluarkan Nana dari ruangan besi, maka Nana dan juga beserta semua harta yang ada di dalam sana akan jadi miliknya. Akan tetapi sebaliknya, jika Guang tak berhasil, maka Guang harus terima jika dirinya akan disuntik mati oleh Senki. Setelah sekian lama berpikir keras, Guang dan teman-teman lainnya berhasil menemukan sebuah strategi yang mantap. Akan tetapi, pada malam harinya Lin diam-diam bertemu dengan Senki untuk memberitahu semua rencana mereka menyelamatkan Nana. Singkat cerita, keesokannya mereka pun mulai menjalankan aksinya. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Akan tetapi, setelah ruang besi dibuka, di dalamnya ternyata bukan Nana,
melainkan hanya efek lampu yang menyerupai macan. Rupanya, Nana yang asli ternyata berada di sebuah truk. Guang beserta temannya lantas masuk ke dalam truk tersebut. Namun di tempat lain, Xiao telah didatangi oleh Shenqi yang akan menggagalkan aksi mereka. Tak diduga, strategi Guang lebih matang darinya, di mana Guang bersama timnya kini berhasil mengalahkan Shenqi. Namun, timbul masalah baru di mana Nana menjadi stres ketika melihat banyak orang. Penduduk kota pun seketika menjadi panik setelah mengetahui bahwa ada harimau yang terlepas dari kandangnya. Dan kemudian Nana berlari menuju ke lift untuk mengarah ke atap gedung. Terlihat para petugas telah bersiap-siap untuk menembak Nana. Oleh sebab itu, Nana pun mencoba menuju ke tempat yang lebih tinggi lagi, sehingga membuat Nana hampir terjatuh dari ketinggian itu. Tak lama, Xiao datang menggunakan balon udara untuk menyelamatkan Nana. Karena besi di sana sudah tak kuat lagi menahan beban, Xiao dan Guang pun menyuruh Nana untuk melompat ke balon udara. Di sana Nana sudah tak kuat lagi menahan tubuhnya, dan Xiao tiba-tiba bernyanyi untuknya. Sehingga Nana dapat bangkit kembali, kemudian bersiap untuk melompat menuju ibunya. Dan film pun tamat.